Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rifki, RIFQI, yang akan menemani Sobat Belajar pada episode kali ini. Kita di sini akan membahas materi fisika kelas 11 ya. Mengenai apa? Mengenai salah satu subbab dari bab gelombang bunyi ya Sobat Belajar. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Sobat Belajar pernah nggak sih mendengar suatu kata skala Richter? Pernah? Atau mungkin ngeliat di berita gitu, pernah mendengar skala Richter itu apa sih? Ya, skala Richter itu adalah satuan ukuran atau skala ukuran dari kekuatan gempa. Nah, Sobat Belajar tahu kan gempa bumi ya? Ya, gempa bumi. Kita mungkin akan mungkin pernah dengar kali ya di berita ya. Jadi, skala Richter itu adalah satuan ukuran kekuatan gempa bumi. Contohnya misalkan gempa bumi disebabkan oleh lempengan tektonik yang bertubrukan menghasilkan apa? Karena ini lempengan ya, bayangkan lempengan kerak bumi yang luas sekali dan juga berat bertubrukan itu akan membawa energi merambat ke segala arah. Tidak lain juga bisa aja merambat sampai ke pulau-pulau yang dihuni oleh manusia. Terutama nih misalnya di Indonesia nih, ini Indonesia rentan sekali ya terjadi gempa bumi. Nah, jadi skala Richter ini suatu ukuran kekuatan. Jadi ada pusat gempa yang diukur dengan suatu alat bernama seismogram. Ya, jadi gelombang ini, gempa bumi ini kan menghasilkan gelombang seismik ya, Sobat Belajar nanti bisa cari gelombang seismik itu apa. Diukur dengan alat yang dinamakan seismogram. Alat seismogram ini kira-kira bentuknya seperti ini. Mungkin kalau Sobat Belajar lagi iseng mencari gempa bumi, pernah kalian lihat gambar kayak gini ya? Ya, jadi ini alat nih ujungnya, misalkan di sini ada kayak tinta, ada pulpennya ya. Jadi alat ini berdiri kokoh di suatu tempat dalam ruangan. Nah, karena dia kokoh bodinya, jadi dia hanya bisa digetarkan oleh bumi itu sendiri. Jadi kalau ada gempa bumi terambat dan terekam, jadi ini goyang-goyang, ini penanya nih goyang-goyang menghasilkan garis-garis seperti ini. Ini muter terus sini ya. Ya, jadi. Nah, dari sini kita bisa melihat informasi apa sih, misalnya di sini ada informasi amplitudo, jadi membentuk gelombang ya, amplitudenya berapa, nanti kita bisa dapat dengan perhitungan logaritmik, kita bisa mendapatkan nilai skala Richter. Wah, itu dia. Nah, tetapi skala Richter ini sudah mulai ditinggalkan terutama di BMKG di Indonesia. Kenapa? Karena keakuratannya ini masih minim ya. Untuk skala Richter yang di atas 6 itu nanti ada skalanya, kita lihat. Nah, skalanya ini digantilah dengan istilah magnitude, bukan skala Richter lagi. Jadi berapa magnitudo ada 8 atau 9 dan ini. Oke, ukuran magnitudo ini skala-skala yang mungkin bisa kita mudah pahami, bisa kita mudah bayangkan. Untuk magnitudo 0 sampai 2 itu nggak kerasa ya. Tetapi untuk magnitudo 1 sampai 3 itu tidak terasa, tetapi bisa tidak terasa oleh manusia, tetapi terasa oleh alat seismogram. Jadi alat seismogram itu gerak-gerak dia, walaupun tidak terasa oleh manusia. Di atas 3 sampai 5 itu sudah menimbulkan bencana, maksudnya kerusakan pada bangunan yang dibangun oleh manusia dan seterusnya makin kuat. Ya, itu dia ukuran kekuatan gempa. Nah, kok kita kan lagi masuk bab gelombang bunyi, kok kita ngomongin ukuran gempa ya? Kenapa ya? Ya, jadi gempa aja kita bisa ukur. Apakah dengan gelombang bunyi yang aku keluarkan ini bisa kita ukur juga? Bisa, Sobat Belajar ya. Kalau gelombang dari gempa bumi ini merambat di kerak bumi, tetapi gelombang bunyi kan merambat melalui udara yang ada di antara sumber dengan pendengarnya. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar bersama mengenai ukuran kekuatan gelombang bunyi. Apa sih ukurannya? Nah, Sobat Belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita masuk ke materinya. Materinya salah satu subbab dari gelombang bunyi apa aja gitu. Di sini aku ada diagramnya ya. Kita lihat. Bab utamanya adalah gelombang bunyi. Ini bab kalau Sobat Belajar lihat di referensi di buku, ini bab setelah gelombang mekanik. Jadi informasi tertentu yang kita gunakan di gelombang mekanik mungkin akan kita pakai lagi di gelombang bunyi. Oke, apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas yang poin yang kedua ini, intensitas dan juga taraf intensitas. Itu adalah salah satu ukuran kekuatan yang bisa kita hitung ya oleh manusia, yaitu ukuran kekuatan dari gelombang bunyi. Sebelumnya kita sudah harus menguasai apa itu karakteristik dari gelombang bunyi, cepat lambatnya seperti apa, bentuk gelombangnya seperti apa, itu kita di
poin sebelumnya. Nah, hari ini kita fokusnya untuk intensitas juga taraf intensitas. Setelahnya ada lagi efek Doppler, itu ada fenomena di mana berubahnya frekuensi oleh sumber suara yang didengar dan juga didengar oleh pendengar, itu berbeda frekuensinya. Kok bisa? Itu ada di efek Doppler. Tunggu aja episodenya. Kemudian ada sumber bunyi di dawai dan juga pipa organ yang kita ambil contohnya. Oke, sekarang kita masuk aja ke poin kedua yang intensitas dan juga taraf intensitas. Kita mulai dengan yang pertama, intensitas bunyi itu apa sih? Ya, intensitas bunyi adalah menyatakan energi bunyi setiap detiknya yang menembus bidang persatuan luas. Ya, jadi kita energi yang merambat atau kita sebut juga dengan daya bunyi ya, yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan yang tegak lurus. Kayak maksudnya seperti apa? Misalkan nih, aku gambar misalkan yang bulatan biru ini kegedean, buletin kecil aja, terus kecil juga ya. Oke, kecil ini misalkan ini ada speaker, membran speaker bergetar menghasilkan gelombang suara ya, merambat. Nah, sebelum aja bayangkan kalau sumbernya seperti ini, merambatnya itu bentuknya kira-kira seperti apa. Misalkan nih sumber bunyi di ujung ini, maka dia akan merambat ke segala arah. Kalau misalkan dalam 2 dimensi dia merambatnya misalkan ke sini ya, jadi begini, terus dia ke arah keluar gitu ya, merambat 2 dimensi lingkaran ya, 2 dimensi lingkaran. Kalau 3 dimensinya berarti bentuknya bola ya. Ya, jadi bentuknya bola nih kalau kita bayangkan. Misalnya nih, di sumber bunyi di sini, misalnya kita ingin ukur ini pendengarnya di sini, ini intensitasnya berapa gitu di sini ya. Jadi yang sampai di sini adalah gelombangnya sudah berbentuk bola itu, tapi sangat luas ya bayangannya. Oke, mungkin kita lebih sulit ya kalau ngebayangkan layar gambar. Coba kita artikan kalimat ini ke dalam bentuk persamaan matematisnya. Oke, jadi secara matematis kita tuliskan tadi bahwa intensitas bunyi itu adalah energi ya, energi yang merambat persatuan luas. Jadi kita simbolkan P itu adalah energi, bukan energi, daya ya, sama aja. Daya bunyi satuannya, daya adalah watt satuannya. Per satuan luas, luasnya adalah meter kubik, meter persegi ya. Jadi satuan dari intensitas adalah watt per meter persegi. Luasnya ini apa? Ini luas apa ini? Luas permukaan bola ya. Kalau satu titik segini memancarkan gelombang bunyi ke segala arah, kan bentuknya bola gitu ya, bola makin lama makin besar ke segala arah ya, bola. Jadi bentuknya luasnya di sini adalah luasan bola. P-nya adalah intensitas bunyi. P-nya ini daya rata-rata ya yang dihasilkan sumber bunyi, satuannya watt. Nanti biasanya sudah dikasih tahu, misalnya kalau speaker ini ada suatu speaker, dayanya berapa, nanti ada informasi di situ. Nanti kita kalau ingin iseng menghitung intensitas bunyinya, kita bisa. R-nya di sini, R-nya adalah jarak. Jaraknya apa? Jarak dari sumber bunyi juga ke pendengar atau suatu titik yang kita ingin dengar intensitasnya berapa di titik tertentu. Jadi ketika kita ngomongin intensitas ya, satuannya ini satuan yang sulit dicerna mungkin ya, watt per meter kubik apa yang kita rasakan. Jadi berangkat dari intensitas bunyi kita sudah tahu intensitasnya berapa, kita akan masuk ke taraf intensitas bunyi. Nah, ini yang mungkin sobat belajar sudah mendengar istilahnya, satuannya apa, nanti kita lihat. Jadi taraf intensitas bunyi itu apa? Itu adalah tingkat kebisingan dari suatu bunyi yang dihasilkan oleh sumber suara. Tingkat kebisingan dengan satuannya nanti kita lihat, satuannya desibel. Desibel bukan desimal, desibel ya. Secara kalimat, taraf intensitas bunyi itu merupakan perbandingan nilai logaritmik ya, logaritma intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas pendengar, ambang pendengarnya. Nah, intensitas ambang pendengaran ini kita sebutkan dengan I0. Tadi I biasa itu kan intensitas bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. I0 ini adalah ambang pendengaran. Ambang pendengarannya siapa? Manusia tentunya ya. Kita akan lihat di dalam persamaan yang seperti ini. Nah, jadi aku akan jelaskan setiap variabel yang ada di sini. I ini intensitas ya. Jadi misalkan kita sudah tahu sumber bunyi di sini, kita pengen tahu intensitas bunyi di sini berapa. Sekarang kita ubah ke desibel. Desibel itu tingkat kebisingan. Makanya ini logaritmik ya. Untuk mencari kekuatan gempa juga ada logaritmanya, cuman aku nggak tulis di sini ya. Karena kita fokusnya ke gelombang bunyi. Masuk. Gelombang bunyi. I-nya adalah intensitas bunyi. Mana ya ini? Intensitas bunyi ya. Satuannya watt per meter persegi. Kemudian I0 ini adalah intensitas ambang pendengaran. Pendengarannya manusia. 10⁻⁻12 watt per meter persegi. Dan
TI ini satu variabel ya, TI ini satu variabel, bukan variabel T sendiri, variabel I sendiri bukan. TI ini taraf intensitas, satunya desibel. Oke. Dari desibel ini kita bisa membayangkan kekuatan bunyi itu seberapa. Ini aku ada tabelnya, kalau sobat belajar mungkin semoga bisa membantu ya. Jadi 0 desibel itu suaranya seperti apa? Nggak ada suara ya. Misalkan sobat belajar lagi berada di suatu tempat yang sangat sunyi, nggak ada suara sama sekali, itu 0 desibel. Cuman kan kita sulit ya menemukan kondisi seperti itu ya. Kemudian berangkat ke 10 desibel. 10 desibel itu suara yang seperti apa? Itu suara pernapasan manusia. Normal ya. Kedengaran nggak? Nggak kedengaran ya. Sobat belajar mungkin kalau lagi berada di tempat yang sangat sunyi sekali, benar-benar nggak ada suara, mungkin sobat belajar kan bisa mendengar suara napas sobat belajar sendiri ya. Itu 10 desibel. Kemudian naik lagi ke 30 desibel. Ini suara apa? Itu suara orang yang berbisik. Bisik. Ya, 30 desibel ya. Berisik gitu. Itu 30 desibel. Udah kebayang ya. Kemudian naik ke 60 desibel. Yang sudah oranye ini, 60 desibel ini itu adalah suara umumnya yang dikeluarkan oleh manusia yang sedang berkomunikasi, sedang melakukan conversation di sini. Komunikasi kayak biasa, mungkin kayak aku gini, aku mungkin suaranya kira-kira 60 desibel ya. Jadi itu normal, masih bisa kuping kita nggak kenapa-napa ya. Kemudian naik ke 70 desibel itu suara yang seperti apa? Suara pada lalu lintas di perkotaan yang lagi lampu merah padat gitu, ada bunyi klakson tin, ada yang berang ya, itu kira-kira 70 desibel. Kemudian naik lagi ke langsung aja ya ke yang 130 desibel ini, suara mesin jet. Itu sangat bising sekali. Kalau belajar mungkin sobat pernah naik pesawat ya, bisa kedengaran sampai tempat penumpangnya ya. Padahal kalau sobat belajar dengarkan langsung di mesin jetnya itu, jangan dicoba, itu berbahaya. Itu 130 itu sudah bisa berpotensi merusak pendengaran kita. Jadi kalau dilihat dari warnanya, sobat belajar nyadar ya, dari 0, yang 0 itu hijau, lama-lama orange, lama-lama merah, ini sudah berbahaya. Di sini sudah bisa merusak pendengaran manusia. Jadi ada ambangnya tertentu ya. Jadi itu udah kebayang ya taraf intensitas bunyi itu apa, seperti apa. Sekarang kita coba lihat di sini. Kalau sobat belajar, Pak, tadi kan kita ngomongnya kalau sumber bunyi itu cuma satu ya. Kalau misalnya ada banyak gimana? Kan misalkan tadi di lalu lintas perkotaan, cuman kan mobil kan nggak cuma satu ya, ada banyak. Itu gimana kita ngukur kebisingannya? Ya, dari sini kita bisa ada persamaan yang baru ya, tadi taraf intensitas yang biasa menjadi yang kedua ini. Ada tambahan log N, 10 log N. Kok bisa? Ya, kalau kita iseng nurunin ya. Di sini aku akan coba. Misalkan jika terdapat n buah sumber bunyi yang identik ya, kita ambil yang mudah dulu kasusnya, yang identik. Maka dari TI ini akan berubah menjadi TI sama dengan 10 logaritma n dikali I per I0. Jadi perkalian n-nya ini jumlah sumbernya itu dimasukin di dalam di sini ya. Jadi ada N intensitas bunyi, misalkan drum, kalau satu intensitasnya berapa, kalau ada 10 drum berapa, kali aja 10 di sini. Kok bisa seperti ini? Ya ini kalau sobat belajar udah di matematika udah belajar logaritma ya belum ya? Udah belum? Udah dong ya. Jadi kita tahu logaritma perkalian, maka kalau kita pecah menjadi 10 log. Kalau perkalian jadi tambah ya. Ini 10-nya di luar. Kemudian logaritma I per I0 ditambah logaritma N aja. Jadi N-nya kita pisahin sendiri. Nah, kita tahu ini 10, berarti 10 kali ke dalam, 10 kali ini juga ya. Ini kali ini kita dapat persamaan yang awal. Jadi TI2 ini kali ini kita masukin jadi TI yang biasa, TI yang jumlahnya cuma 1. Ditambah dengan 10-nya kita masukin jadi 10 log N. Nah, jadi ya gini, datangnya dari mana 10 log N ini ya? Udah. Kita dari tadi ngelihat fenomenanya doang, kita ngelihat persamaannya doang. Jadi aku akan masuk ke
kasus tertentu ya. Jadi supaya sobat belajar bisa ngebayangin bagaimana kita cara mengaplikasikan ilmu ini ke kehidupan nyata. Oke, kita mulai dengan soal nomor 1 di sini. Perhatikan baik-baik. Kita akan kerjakan pelan-pelan aja ya. Di soal nomor 1 ini, kita baca dulu kasus ya. Ada sebuah sumber gelombang bunyi. Ada suatu sumber energinya dengan dayanya 50 watt. Dia memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya. Berarti dia memancarkan gelombang ke segala arah ya. Yang homogen ya. Maksudnya homogen itu misalkan kalau di udara semua, nggak ada tiba-tiba udara terus ke air kok terus ke ember gitu ya, nggak. Jadi satu jenis semua, jadi tidak ada perbedaan cepat lambat bunyinya. Kalau masanya sama atau homogen, jenisnya sama ya. Sekarang yang ditanya tentukan intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber. Oke, aku simulasikan dulu gambar sumber bunyi itu. Anggaplah seperti ini ya. Oke, ada. Harus dia merambatnya ke segala arah. Kemudian di titik tertentu kita pengen tahu di titik ini, misalnya titik A, jaraknya 10 meter dari sumber bunyi, intensitasnya berapa. Oke, kita menggunakan formula yang mana? Jadi formula yang pertama, intensitas I ya, kita simbolkan dengan I. Intensitas itu apa? Tadi daya bunyi, energi yang merambat bunyi per satuan luas. Jadi P per A. P-nya daya, A-nya itu adalah satuan luas. Per satuan luas, jadi luasnya dibagi. Oke, kalau menghafal dari kalimatnya seperti itu ya ke matematisnya. P-nya kita sudah tahu 50 watt. P di sini, A-nya dia merambat ke segala arah. Bentuknya bola ya. Jadi luas bola 4 pi R kuadrat. Lanjut di sini kita sudah punya P-nya, dayanya, kita langsung masukkan saja 50 dibagi 4 dikali pi. Oke, jaraknya 10 meter. Jadi sini kalau dia melingkarnya begini ya. Dia melingkarnya ke sini ya. Ya. Jadi dari sini, dari pusat ke sini itu adalah nilai jari-jarinya, bukan diameter. Oke. Ini aku hapus ya. Oke. Jadi 10 kuadrat. Langsung aja, 10 kuadrat berapa? 100 ya. 10 kuadrat. 10 kali 10. Kemudian 50 per 400 pi. Aduh, pi ini nilainya berapa nih? Bukan 22/7 tapi 3,14 ya. Masukin 3,14. Kita sederhanakan dulu ini. 50 per 400 berarti kita sederhanakan jadi 1 per 8 pi. Kalau kita masukkan nilai pi-nya 3,14, nanti sobat belajar akan dapat nilainya 0,0398 watt per meter kubik. Kita bulatkan 0,04 watt per meter persegi ya. Ya, jadi kalau lagi esai gitu ya, ngerjain esai, harusnya boleh berhenti sampai sini aja. Karena 8 pi itu sudah susah ya. Kalau lagi pilihan ganda, kita lihat optionnya seperti apa. Kalau optionnya bentuknya seperti ini ya kita ambil yang ini. Kalau bentuknya kayak gini yang mudah nggak apa-apa. Tergantung option yang ditanya oleh soalnya ya. Oke, jadi itu dia intensitas dari soal nomor 1. Mudah kan ya? Tinggal masukkan formulanya ini. Dan sisanya matematikanya. Oke, sekarang kita lanjut maju ke soal berikutnya di soal nomor 2. Soal nomor 2 ada apa di sini? Oke, diketahui suatu intensitas bunyi dari mesin jahit yang sedang digunakan, yang sedang bekerja adalah 10 pangkat minus 9 watt per meter persegi. Oke, yang ditanya jika intensitas ambang bunyi, ini ambang bunyi I0 ya, I0-nya 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Yang ditanya maka taraf intensitasnya berapa? Taraf intensitas bunyi dari 10 mesin. Ini 10 nih.
mesin jahit yang sedang bekerja bersama-sama. Gimana? Oke, sekarang kita sudah punya intensitas bunyinya, sudah ada jumlahnya. Sekarang kita bisa langsung masukkan ke taraf intensitas. Taraf intensitas TI sama dengan 10 log I per I0. Kalau ada N buah benda, persamaannya kita tadi sudah turunkan bersama, jadi TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N. 10 log N. Oke, kita pakai yang bawah. Kan kita masukkan TI-nya tadi. Jadi TI2 ya. 10 log berapa ini? 10 pangkat minus 9 dibagi 10 pangkat minus 12 ya, ditambah dengan 10 log 10 log 10 log 10 berapa? Log 10 itu berapa nilainya? Ayo ingat kembali matematikanya ya. Log 10 itu nilainya 1 ya. Kalau nggak ada angka di sini, nggak ada angka di atasnya, jadi ini nilainya 10 log 10 dipangkatin berapa yang hasilnya 10? 1. Oke, jadi kita hitung di sini yang kiri dulu, berarti 10 log 10 pangkat 9 minus 9 dibagi 10 pangkat minus 12, jadi log 10 pangkat minus, nggak minus ya, jadi positif 3 ya, jadi minus, kan minus 3 sisa di bawah, aku naikin ke atas jadi 10 pangkat 3 ditambah dengan 10 log 10 kali 1, 10. Oke, ingat identitas logaritma aku tulis di mana ya? Coba aku tulis di ini, aku hapus ya yang ini. Ini perlu diketahui juga kalau sobat belajar mungkin lupa. Log 10 log 10 pangkat 3. Kalau nggak ada tulisannya ini di atasnya 10 ya. Oke, karena dia pangkat maka kita bisa keluarkan pangkatnya. Jadi 3 10 log 10 log 10 1. Jadi log 10 pangkat 3 adalah 3 ya, bayang ya. Kemudian ditambah 10 kali 3 30 tambah 10 jadi 40. Satuan taraf intensitas kebisingan desibel. Jadi intensitas bunyi bukan. Jadi taraf intensitas bunyi yang bekerja dari 10 mesin itu adalah 40 desibel. Oke. Jangan terkecoh kalau misalkan diketahui satu. Tadi kalau kita nyari satu mesin doang, nah kita dapetnya 30 doang ya, 30 desibel ya. Kalau nambah 10 mesin bukan berarti 30 kali 10. Tidak. 30 tambah ada perhitungan sendiri. Jadi kalau sobat belajar langsung 30 desibel kali 10 jadi 300 desibel, itu tinggi sekali, itu udah melebihi suara jet tadi, mesin jet ya. Ya, jadi ada perhitungannya sendiri ya. Jangan langsung dikalikan 30 kali 10, jangan, salah nanti. Oke. Itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3 ya. Ada apa di sini? Kita punya apa di sini? Oke. Pada jarak 3 meter dari sumber ledakan terdengar bunyi taraf intensitas 50 desibel. Pada jarak 30 meter dari sumber ledakan, bunyi itu terdengar dengan taraf intensitas berapa? Oke, jadi ada perbandingan dari jarak di sini. Ini tadi kita belum singgung ya. Oke, karena kita waktunya tidak banyak, jadi aku langsung tuliskan persamanya ya. Aku tidak sempat untuk menurunkannya. Jadi untuk perbandingan jarak seperti ini kita akan mengikuti persamaan dari TI taraf intensitas yang kedua sama dengan taraf intensitas yang satu, yang pertama. R1 per R2 kuadrat. Oke, jadi kita menghitung persamaan ini, tapi R1 yang mana, R2 yang mana? Oke, jadi ini kan misalkan sumbernya ini sumber ledakan. Gitu ya, ledakan. Yang pertama 3 meter, 3 meter anggaplah di sini, ini 3 meter. Ini 3 meter. Kemudian yang kedua misalkan di sini
Ini 30 meter. R1-nya ini untuk yang jarak yang terdekat dulu ya. Kalau formulanya seperti ini. Oke. Karena kita masukkan nilainya. Karena kita nyari TI-nya dulu. Oke, TI pertamanya sudah ada nih. Langsung dikasih. Enak sekali kan ya. 50 desibel langsung. Kita tulis 50 desibel di sini. Sekarang, kalau kita bayangkan ya, kita imajinasikan jarak dari 3 meter. 50 desibel. Kalau jarak 30 meter kan harusnya lebih kecil ya. Jadi nilai yang kanan ini harusnya nilai negatif. Kita lihat. Oh bisa negatif, kita lihat. 10 log R1 per R2. R1 nya 3 meter. 3 per 30 kuadrat. Jadi 50 ditambah 10 log 3 per 30 berapa? Jadi 1 per 10 ya. 1 per 10 kita kuadratkan jadi 1 per 100. Kita naikkan 1 per 100 nya jadi 10 pangkat minus 2. Dari sini TI-nya 50 ditambah 10 pangkat min 2 nya kita keluarkan jadi minus ya. Jadi ini negatif 2 dikali 10 kali log 10. Log 10 1 ya. Jadi taraf intensitasnya dari 50 desibel berkurang 20 desibel menjadi 30 desibel. Jadi kalau sobat belajar nemunya lebih besar, hati-hati, keliru nanti persamaannya ya. Harus lebih kecil karena ya logika aja jarak yang dekat 50 desibel, kalau jarak yang jauh kan harusnya lebih kecil ya suaranya ya. Menjadi 30 desibel di taraf intensitas pada jarak 30 meter. Ya mudah sekali kan sobat belajar ya. Seru sekali membahas kekuatan bunyi yang bisa kita iseng coba pada kehidupan sehari-hari. Senang sekali bisa menemani sobat belajar pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!